Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ini. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang tutorial cara mailing di Microsoft 2020. Nah, mailings itu ialah cara mudah untuk menggabungkan undangan yang kita buat dengan cara yang efisien, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kan biasanya kalau kita membuat undangan itu kita mengetiknya itu satu-satu. Contohnya kita mengirim surat itu ke si A, kepada si B, kepada si C, kita mengetiknya secara satu-satu. Nah, sekarang ada fitur di Microsoft Word itu kita bisa membuat undangan itu dengan satu kali tulis saja, satu kali ketik aja, kita langsung bisa melihat semua yang kita inginkan. Contohnya kita cuma ketik kepada si A, nanti tiba-tiba dia langsung muncul kepada si B, kepada si C. Kita tidak harus lagi mengetik yang lain gitu. Nah, jadi dengan fitur ini kita memudahkan. Oke, nah di ini sekarang kita masuk di aplikasinya di Microsoft Word. Nah, untuk yang pertama itu kan kita sudah masuk nih. Nah, nanti kita akan ubah tuh yang titik-titiknya itu menjadi tamu undangan yang kita akan undang. Nah, tapi alangkah baiknya tuh kita membuka dulu aplikasi Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel itu nanti kita bisa mengetik siapa-siapa yang bisa kita undang. Nah, kita membukanya. Nah, kita tekan dokumen. Kita membuka dokumen. Nah, di sini kita mengetik siapa-siapa nih yang kita mau undang. Nah, kita mengetik dulu namanya siapa. Nah, udah itu kita geser dulu dikit supaya agak lebaran lah ya. Nah, udah itu kita ketik nomornya dilupa guys. Kita ketik nomor. Nah, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, cuma 4 lah ya sebagai contoh buat yang lain. Nah, yang pertama itu saya akan ketik itu Kakanda Dewan Kehormatan ya, itu Dewan Kehormatan. Terus yang kedua itu alumni angkatan 2016. Nah, yang ketiga itu sama, tapi yang 2015 nya angkatan 2015. Dan yang terakhir itu sama juga alumni angkatan 2014 maksudnya kawan. Nah, itu setelah kita mengetik ini, kita save file ini. Nah, di sini saya akan ketik supaya namanya gampang ya dicari nanti daftar undangan. Nah, usahakan save-nya itu dalam satu file yang tadi undangan supaya kita tidak ribet nih. Nah, di sini saya mencari dulu ya di dokumen di data ya di sini. Nah, udah tersave. Kita kembali ke Microsoft Word ke undangannya. Nah, untuk fitur yang tadi saya jelaskan, kita bisa lihat ke menu tab mailing. Nah, di sini banyak menu-menu, ada yang sudah terbuka, ada yang tertutup. Nah, kita klik start mail match dan kita tekan step by step mail match wizard. Nah, di sini udah keluar, ada banyak pilihan. Nah, kalau untuk what type of document are you working on, kalau udah letter kita
tekan next aja. Nah, kalau udah use juga, kita tekan next. Nah, next. Nah, dari itu di sini kita pilih browse untuk mencari file yang tadi kita ketik itu. Nah, kita tekan browse. Kita cari di mana nih data yang tadi, file yang tadi yang kita ketik. Nah, sini. Nah, itu open. Nah, di sini kan ada sheets. Karena berhubung tadi saya cuma memakai satu sheets, jadi lebih mudah didapatnya. Nah, tapi untuk kalian yang mungkin banyak sheets ya, mungkin banyak tamu yang kalian undang tuh, mungkin ada 50 atau 100 atau apa. Nah, kalian bisa ubah sheetsnya itu. Nah, di sini kan ada sheet 1. Kalian bisa ubah. Contohnya kakak kakak ya. Nah, udah itu sebelahnya itu ada tambah-tambah. Nah, di situ sheet 2 kita ubah juga. Contohnya, contoh ya adik. Nah, itu. Jadi nanti tuh di bagian ini tuh lebih mudah didapatnya. Karena saya cuma satu, jadinya lebih mudah lah ya, lebih mudah lagi. Nah, oke. Nah, di sini kan udah keluar. Nah, ada pilihan, ada short filter. Nah, kalau short itu kita bisa apa ya, di short ada yang ascending, ada yang descending. Nah, short by nama disesuaikan sesuai namanya. Kalau descending itu diurut sesuai Z sampai A, kalau ascending itu dari A sampai Z. Nah, karena saya mau yang bagus nih ya, yang lebih mudah, jadi saya memilih dari A sampai Z. Nah, baru kita klik OK. Nah, itu kan udah terurut dari A sampai Z, baru OK. Nah, kita tekan next. Nah, di next. Nah, tadi kita tekan next. Nah, sudah itu kita pilih more item. Nah, tapi sebelum kita pilih more item, kita hapus dulu tanda titik-titik tadi supaya nanti dia tuh bisa muncul di situ. Nah, kita hapus titik-titiknya itu. Nah, dari itu kita pilih more items. Nah, di sini kita pilih nama karena yang kita ingat masuk nama. Ya, oke. Lah kok dua? Tunggu, hapus dulu. Lah, kita close. Hapus. Oke, ya. Nah, dari itu kita next. Nah, di sini kita sudah lihat yang titik-titik dari itu berganti jadi sudah nama. Nah, kan kita bisa lihat dari preview result. Kita bisa geser dengan kehormatan. Sudah itu geser lagi alumni 2016, 15, 14. Nah, udah kan. Nah, tapi di bagian atas itu, di bagian atasnya itu yang tanda panah itu bisa digunakan juga, tapi karena belum selesai, stepnya belum kelar itu, jadinya lebih baik kita pakai yang tadi aja, yang di mail merge-nya langsung. Nah, kita tekan next. Nah, di situ kalau kalian mau print, kita langsung tinggal tekan print aja. Kalau all, jadi semua yang kalian ketik tadi tuh langsung terprint. Kalau all, nah kalau from itu kalian tinggal pilih aja mau mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, edit individual letter itu gini, sama kayak tadi. Nah, ini kan ceritanya ini di dalam satu dokumen kan. Dalam satu dokumen itu ada satu lembar doang kan, tapi dalam satu lembar tuh banyak nih ceritanya. Nah, kalau kita tekan ini edit individual letters itu, nanti dia terbuka dokumen baru, Windows baru. Nah, di situ nanti muncul berapa lembar. Nah, ini kan tadi di sini kan tadi ada satu lembar tapi isinya ada 4 kan. Nah, kalau kita tekan edit individual letters, nanti itu ada 4 lembar. Nah, contohnya yang lain itu kalau misalnya kalian itu ada 50 di lembar pertama, jadi nanti bisa 50. Nah, itu saya tekan. Nah, bisa lihat perbedaannya kan. Di sini cuma ada satu lembar, tuh satu lembar kan. Nah, kita pindah ke yang kita tekan tadi. Nah, itu ada 4 tuh.
1, 2, 3, dan 4. Nah, kan? Nah, oke, sekian dari saya. Video ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di-share, like, dan komen, dan jangan lupa subscribe. Oke?